Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Hai. Halo. Apa kabar pagi hari ini anak-anak sekalian? Baik, alhamdulillah. Baik, anak-anak sekalian, pada hari ini kita akan memulai pembelajaran kita ya. Namun sebelum itu alangkah baik dan indahnya kita berdoa bersama. Siapa yang akan memimpin doa? Oh ya, silakan Ulan. Ya. Siap mulai berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini ada yang tidak masuk? Ada ya. Baik, kalau begitu kita absen dulu ya. Kita absen satu persatu, siapa yang masuk dan siapa yang tidak. Al-Sairina Sinta hadir ya. Ardina Raudatul Aini hadir. Dedi Maulana hadir. Dwipa Adiantara hadir. Baby Juliatri sakit. Baby Juliatri sakit. Berapa hari dah masuk Baby Juliatri? Hari ini aja ya. Ya, dia sakit, mudah-mudahan kita doakan dia, mudah-mudahan dia cepat sembuh. Hadana Haryadi, I Gusti Eka Sabta Suwatyana hadir. Irbana Adelia hadir. Ismayanti Juliana mana? Ya. Kadek Periano, Kamila Samna Hairun Nisa hadir. Muhammad Sohibul Isani hadir. Madani Kusuma sakit ya. Muhammad Nur Ridwan sakit. Muhammad Hulbi hadir. Muhammad Husairi hadir. Muhammad Risman sakit juga ya.
Banyak yang sakit hari ini. Novi Andriani hadir. Rohmawati hadir. Rubian Armawandi hadir. Salma Dipa Pertiwi hadir ya. Septian Izwari Husna ya hadir. Siti Aulia Rahmawati hadir. Saputra Maulana mana? Hadir ya. Windy Alivia hadir. Yeni Wulandari hadir ya. Ada beberapa temannya yang tidak hadir pada hari ini karena dalam kondisi kurang sehat atau sakit ya. Maka oleh sebab itu mari kita doakan temannya supaya cepat sembuh. Amin amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita lanjut, silakan berdiri semua untuk kita menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu lagu Indonesia Raya ya, sebagai rasa nasionalisme kita ya. 1, 2, 3 mulai. Baik, dipersilakan duduk kembali. Ya, anak-anakku sudah siap belajar? Siap. Yang sebelah sini sudah siap? Siap. Sebelah sini siap? Siap. Baik, kalau sudah siap belajar anak-anakku sekalian, kita pada hari ini akan belajar mata pelajaran IPAS ya. Ilmu pengetahuan alam dan sosial yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Anak-anakku sekalian, bahwa pada hari ini ya kita akan belajar, namun sebelumnya
Masih ingat tak kira-kira apa pelajaran yang sudah kita bahas minggu lalu? Masih? Apa kira-kira? Sistem saraf kabel panjang di tubuh kita. Ya. Terus? Topik B, sistem saraf kabel panjang di tubuh kita. Kira-kira ada yang masih ingat apa itu sistem saraf? Masih? Ya, siapa? Ya, coba. Sistem saraf adalah sistem yang mengatur dan mengendalikan semua aktivitas tubuh. Ya, tepuk tangan. Iya. Ya. Baik, Bapak Guru lanjut. Sistem saraf itu ada berapa macam? Ya, ada berapa? Ada tiga. Bisa disebutkan? Ada 3 fungsi sistem saraf, yaitu 1. Mengatur organ-organ tubuh sehingga bekerja dengan selaras. Ya. Contohnya, kalian dapat berjalan dengan seimbang, organ-organ pencernaan bekerja dengan koordinasi yang baik dan sebagainya. 2. Menerima rangsangan sehingga tubuh dapat mengetahui dengan cepat keadaan yang terjadi di sekitarnya. Contohnya, kulit dapat memberi informasi rasa sakit dengan cepat. 3. Mengendalikan dan memberikan reaksi terhadap rangsangan yang terjadi pada tubuh manusia. Contohnya, kita bereaksi cepat untuk menghindar setelah menyentuh panci panas. Iya. Nah, itu jawaban temannya ya, mengenai 3 fungsi saraf yang sudah kita pelajari pada minggu lalu. Nah, sekarang pada saat ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu topik C mengenai penyakit yang menyerang sistem. Ya, penyakit yang menyerang sistem saraf. Baik anak-anakku sekalian, bahwa pada hari ini di lingkungan kalian, di rumah kalian, ya, ada enggak kalian pernah melihat orang yang memakai tongkat? Ada enggak? Ada ya? Pernah lihat? Ya? Pernah lihat. Kenapa dia memakai tongkat? Kenapa? Karena dia sakit tulang. Bagus. Yang lain? Ada? Karena dia sakit tulang. Jawaban yang lain kenapa? Karena umurnya sudah tua. Ya, bagus. Terus apa lagi? Ya? Karena? Iya, karena kecelakaan. Jadi kadang-kadang anak-anakku sekalian, bukan orang tua saja, bukan orang tua renta saja yang memakai tongkat. Ternyata ada juga orang muda yang memakai tongkat. Kenapa? Karena seperti jawaban temannya tadi, karena terjadi kecelakaan, ya, patah tulang, terus retak tulang. Nah, kesemuanya itu termasuk dia penyakit yang menyerang. Ya, baik anak-anakku sekalian, ya. Penyakit yang menyerang sistem gerak kita di tubuh kita, ya, yang kita pelajari penyakit yang menyerang sistem gerak. Sistem gerak ini kan berada di dalam tubuh kita. Nah, sekarang bagaimana cara kita menjaga tubuh kita agar tetap sehat? Namun sebelumnya itu kita harus tahu apa-apa saja yang terjadi dalam tubuh kita, ya. Apa-apa yang terjadi. Kadang ada juga yang orang muda agak sedikit bungkuk, kemudian agak sedikit maju ke depan, ya. Ada yang miring ke kanan, ada yang memiring ke kiri. Nah, semuanya itu termasuk dia dari
penyakit yang menyerang sistem gerak. Nah, itu termasuk kelainan. Ada juga yang lain apa? Ada yang lain? Dari sejak lahir dia kenapa? Dia cacat. Ya, pernah lihat tak? Nah, dari sejak lahir dia cacat. Itu bagian dari penyakit yang menyerang sistem gerak. Nah, anak-anakku sekalian, sekarang Bapak Guru akan menayangkan video tentang materi kita pada saat ini, yaitu penyakit yang menyerang sistem gerak. Diperhatikan semua di depan ya, sambil ditelaah. Anak-anak semua, di video pembelajaran kita kali ini kita akan sama-sama membahas dan mempelajari mata pelajaran IPAS untuk kelas 6 Sekolah Dasar Kurikulum Merdeka. Di depan. Sama-sama membahas di bab 1, bagaimana tubuh kita bergerak, di bagian topik C, penyakit yang menyerang sistem gerak. Nah, semua pembelajaran kita kali ini ada di halaman 16 sampai 21 di buku kalian. Nah, sekarang apakah Anda sudah siap? Kalau sudah siap, ya kita langsung saja mulai pembahasannya. Perhatikan baik-baik ya. Nah, semua, ada pun tujuan pembelajaran kita di topik C kali ini. Yang pertama, anak-anak dapat mengetahui macam-macam kelainan dan penyakit yang menyerang sistem gerak pada manusia. Yang kedua, anak-anak mampu menjaga kesehatan agar tidak terkena penyakit pada sistem gerak atau mengalami kelainan pada sistem gerak. Yang ketiga, anak-anak mengetahui dan bisa mengaplikasikan pola hidup sehat dan menghindar dari kelainan yang bisa terjadi pada sistem gerak. Nah, anak-anak, jadi kita pada hari ini mempunyai tujuan belajar. Apa tujuan kita? Seperti yang diterangkan tadi, yang pertama adalah peserta didik mengetahui macam-macam dan penyakit yang menyerang sistem gerak pada manusia. Itu yang pertama ya, tujuan pembelajaran kita yang pertama. Lalu tujuan pembelajaran kita yang kedua ialah peserta didik mampu menjaga kesehatan agar tidak terkena penyakit pada sistem gerak atau mengalami kelainan pada sistem gerak. Itu tujuan yang kedua. Lalu tujuan yang ketiga yaitu peserta didik mengetahui dan bisa mengaplikasikan pola hidup sehat dan menghindar dari kelainan yang bisa terjadi pada sistem gerak. Nah, ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Baik, kita lanjutkan. Disimak dengan tujuan baik. pembelajaran kita di topik C kali ini. Nah, sekarang yuk kita menjawab pertanyaan esensial ini, anak-anak. Di sini ada beberapa pertanyaan yang wajib kalian jawab ya. Yuk, kalian akan bantu. Kita mulai dari soal nomor 1. Apa saja penyakit yang menyerang sistem gerak? Yaitu jawabannya ada osteoporosis, lordosis, kifosis, skoliosis, tetanus, defisiensi vitamin D, kram, dan terkilir. Yang nomor 2, bagaimana mengatasi penyakit yang membuat tubuh kita sulit bergerak? Jawabannya, konsumsi makanan yang kaya nutrisi untuk kesehatan tulang. Yang kedua, mendapat asupan vitamin D yang cukup dengan cara berjemur di pagi hari, olahraga teratur, dan tentunya menjaga postur tubuh yang baik seperti tegak, tidak menundukkan leher terlalu lama, dan duduk pada tulang. Nomor 3, pola hidup seperti apa yang bisa membantu kita menjaga kesehatan sistem gerak? Jawabannya, dapat mengkonsumsi makanan lain yang juga mengandung kalsium, misalnya makan ikan sarden, sayuran hijau, serta kacang-kacangan. Tentunya anak-anak juga rajin berjemur di pagi hari agar tidak kekurangan vitamin D. Nah, anak-anak semua, pernahkah kalian merasakan sakit di bagian punggung
Karena salah posisi saat duduk atau salah posisi saat mengangkat barang, atau pernahkah kalian melihat orang di sekitar kalian mengalami kelainan bentuk tulang belakang? Nah, anak-anak, selain cedera ringan dan berat seperti pada tulang, banyak juga penyakit yang bisa menyerang sistem gerak manusia. Saatnya jam ketiga. Hal ini dikarenakan pola hidup yang tidak sehat dan kurangnya zat-zat penting yang dibutuhkan tulang. Bisa juga disebabkan karena kecelakaan atau kelainan dari lahir. Anak-anak semua, tahukah kalian, tulang, otot, dan sistem saraf saling terkait satu sama lain. Meskipun memiliki fungsi yang berbeda-beda, jika salah satunya mengalami permasalahan, maka tubuh kita tidak akan dapat melakukan aktivitas sebagaimana seharusnya. Nah, jika tulang bermasalah, maka kita tidak dapat bergerak dengan normal. Begitu pula anak-anak, jika ada gangguan pada sistem saraf kita. Meskipun otot dan tulang kita sehat, jika sistem saraf bermasalah, maka kita tidak dapat memerintahkan otot dan bergerak sesuai informasi yang diberikan otot. Oleh karena itu anak-anak, kita harus selalu menjaga kesehatan sistem gerak kita. Nah, sekarang kita lanjut ya di pembahasan selanjutnya. Beberapa penyakit yang berkaitan dengan sistem gerak, ada yang secara spesifik menyerang sistem saraf seperti stroke anak-anak. Apa sih stroke itu? Stroke merupakan salah satu penyakit tidak menular dan penyebab kematian terbesar di dunia, termasuk di Indonesia. Penyakit saraf ini terjadi karena terganggunya aliran darah ke otak akibat penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah. Kondisi ini menyebabkan jaringan otak tidak mendapatkan oksigen dan nutrisi yang cukup untuk menjalankan fungsinya dengan baik. Nah, ketika sel-sel otak mulai rusak, penderita stroke dapat mengalami beberapa gejala seperti mati rasa pada wajah, kesulitan dalam berbicara, berjalan, melihat, sakit kepala yang hebat. Nah, anak-anak, selain itu ada juga penyakit yang spesifik menyerang sendi, yaitu artritis reumatoid atau AR atau sering dikenal dengan namanya rematik. Penyakit autoimun sistematik ini menyebabkan peradangan pada sendi. Bagian tubuh yang paling sering mengalami peradangan ini diantaranya tangan, pergelangan tangan, kaki maupun lutut. Tulang pun bisa terkena tumor. Ada yang bersifat jinak maupun ganas, atau kalau sudah ganas itu sering disebut dengan kanker anak-anak yang dapat menyebar ke seluruh jaringan tubuh. Sekarang yuk kita lanjut ke bagian mari mencoba. Nah, di bagian ini kalian akan lakukan bersama guru dan teman-teman kalian ya. Tapi kakak akan bantu menjawab di soal yang nomor 6 ini. Di sini ada pertanyaan. Yuk kita mulai. Apa yang kalian amati pada hari kelima setelah telur direndam di dalam toples berisi air cuka? Jawabannya, setelah direndam selama 5 hari, kulit telur akan hilang dan hanya tersisa selaput tipis yang melingkupi telur. Telur juga menjadi kenyal akibat adanya reaksi kimia. Yang B, apa yang dapat kalian simpulkan dari percobaan yang sudah dilakukan? Jawabannya, kulit telur yang mengandung kalsium dapat bereaksi dengan cuka dan menyebabkan kulit telur larut. Yang C, apa hubungannya? Nah, jawabannya, tulang manusia dan telur memiliki kemiripan komposisi, yakni sama-sama mengandung kalsium. Tulang juga dapat mengalami kerapuhan atau kerusakan anak-anak. Apa yang terjadi jika tulang rangka kita rapuh anak-anak? Nah, tentunya kita tidak dapat beraktivitas seperti sehari-hari anak-anak. Sekarang yuk kita lanjut ke bagian mari refleksikan. Kita jawab mulai dari soal nomor 1. Bagaimana cara menjaga agar tulang kita tetap sehat? Jawabannya, agar kondisi tulang kita tetap baik, kita perlu mengkonsumsi kalsium dalam jumlah yang cukup. Selain itu, kita perlu menjaga sikap tubuh agar bentuk tulang kita tidak mengalami cedera. Yang kedua, apa yang perlu dilakukan untuk menghindari cedera otot saat olahraga? Jawabannya, kita perlu melakukan pemanasan terlebih dahulu sebelum melakukan olahraga berat. Yang ketiga, mengapa berjemur di bawah sinar matahari baik? Karena sinar matahari pagi mengandung vitamin D yang dapat membantu penyerapan kalsium di tubuh kita. Nomor 4, apakah kalian sudah cukup menjaga kesehatan tulang kalian? Nah, ini bervariasi
misalnya kalian rajin berolahraga, rajin berjemur, tentunya memenuhi kalsium yaitu dengan minum susu setiap hari. Nah, anak-anak di bagian belajar lebih lanjut ini yaitu tulang tersusun atas kalsium suatu zat yang sifatnya keras. Sifat keras tersebut membuat tubuh memiliki bentuk yang kokoh. Tulang membuat kita dapat berdiri tegak, menggenggam pensil, menopang tubuh saat duduk, dan melakukan berbagai aktivitas lainnya. Meskipun tulang pada dasarnya kuat, bukan berarti tulang kita tidak dapat rusak, anak-anak. Begitu pula dengan otot dan sistem saraf di dalam tubuh kita. Semuanya bisa saja mengalami kerusakan apabila kita tidak dapat menjaganya dengan baik. Nah, berikut contoh penyakit yang dapat menyerang sistem gerak. Yuk kita bahas satu persatu ya. Penyakit yang pertama ada osteoporosis, anak-anak. Adalah penyakit yang menyebabkan kepadatan tulang menurun sehingga tulang keropos dan mudah patah. Penyakit ini disebabkan kurangnya kalsium pada tulang, anak-anak. Seperti yang sudah kakak contohkan di gambar ya, ini adalah contoh penyakit namanya osteoporosis. Penyakit sistem gerak yang kedua ada namanya kifosis. Kifosis ini adalah kondisi tulang belakang yang membuat bagian punggung sebelah atas membulat secara berlebihan. Akibatnya penderitanya terlihat bungkuk ke depan. Dapat disebabkan karena kelainan bawaan atau postur tubuh yang jelek saat masih anak-anak. Seperti di gambar ini ya anak-anak, namanya kifosis, yaitu ketika tulang belakang yang membungkuk ke depan. Aku Gaby. Sebagai albino, kulitku rentan terbakar matahari. Penyakit yang ketiga ada namanya lordosis, anak-anak, yaitu kelainan tulang punggung di mana bagian bawah melengkung secara berlebihan. Kondisi ini menyebabkan punggung bagian bawah terlihat lebih menonjol. Dapat disebabkan karena obesitas, yaitu sehingga tubuh kelihatan kelebihan berat badan di bagian perut. Selain itu anak-anak, kelainan bawaan, kecelakaan, ataupun kelainan sistem saraf. Ini contohnya lordosis ya. Yang keempat ada skoliosis, yaitu anak-anak kelainan tulang punggung yang membengkok ke kanan atau ke kiri. Biasanya kelainan tulang ini disebabkan oleh posisi duduk yang tidak tepat. Dapat disebabkan karena kelainan sistem saraf, kelainan bawaan, atau kecelakaan. Nah, anak-anak mulai sekarang hati-hati ya ketika kalian duduk. Pastikan posisi duduk kalian benar agar kalian tidak terkena dengan namanya skoliosis, ya, kelainan tulang yang membengkok ke kanan atau ke kiri. Ya. Perhatikan ya. Nah, jadi di gambar yang tadi itu ada dijelaskan Yang kelima mengenai ada defisiensi vitamin karena kelainan sistem saraf. ya, Bapak Guru jelaskan kembali ya. Nah, di gambar yang pertama ini ditunjukkan ya, di gambar yang pertama sudah bisa dilihat. Nah, di gambar yang pertama itu adalah badan yang sehat ya, badan yang sehat. Jadi badan yang sehat itu bagaimana? Dia tegak, tidak bungkuk ya, dan tidak maju ke depan, dan tidak ke kiri, dan tidak ke kanan. Ini adalah tubuh yang sehat. Lalu gambar yang kedua anak-anak ini namanya kifosis ya. Gambar kifosis itu badannya membungkuk. Nah, bungkuk. Bagaimana kalau orang bungkuk? Agak bungkuk maju ke depan ya. Itu namanya kifosis. Lalu yang ketiga ini yang di bawah, punggung ke bawah maju ke depan. Nah, apa namanya itu? Itu namanya lordosis namanya. Itu disebabkan karena obesitas atau kegemukan, terlalu besar badannya ya, kegemukan. Nah, orang kegemukan itu besar kalau Bapak Guru tidak stabil. Namanya pria model, kokoh model ya. Oke, kita lanjut. Yang terakhir
ini namanya skoliosis. Dilihat ya, badannya miring ke kiri, badannya miring ke kanan. Itu disebabkan karena salah duduk. Siapa yang sering di sini duduknya miring? Siapa? Ada? Yang sering duduk miring ketika main HP, kadang-kadang ada enggak? Ada ya? Nah, itu bisa kalau berkelanjutan bisa menyebabkan badannya miring ke kanan, bisa juga menyebabkan badannya miring ke kiri. Nah, mulai dari sekarang setelah kalian mengenal beberapa macam penyakit ini, termasuk yang skoliosis ini, ya, supaya kalian berhati-hati duduknya ya, duduk yang tegak. Apa itu skoliosis? Apa? Ya, kiposis dulu ya. Apa itu kiposis? Yaitu kondisi tulang belakang. Ini namanya tulang belakang yang ada di sini. Ya. Tulang belakang seperti gambar itu. Ya. Seperti gambar. Nah, yaitu tulang belakang yang membuat bagian punggung sebelah atas membulat secara berlebihan. Akibatnya apa? Akibatnya anak-anak, penderitanya terlihat bungkuk ke depan. Anak-anak, itu disebabkan karena kelainan bawaan atau postur tubuh yang jelek saat masih anak-anak ya. Kemudian yang selanjutnya lordosis ya. Lordosis. Apa itu lordosis? Lordosis itu ialah kelainan tulang punggung di mana bagian bawah melengkung secara berlebihan. Ini namanya bagian bawah. Ya, Bapak Guru perhatian. Bagian bawah. Nah, bagian bawah melengkung ke depan. Nih, di atas pinggang ya. Bagian bawah melengkung ke depan. Ya. Kemudian itu disebabkan karena apa? Itu disebabkan karena obesitas seperti yang Bapak Guru jelaskan tadi ya, sehingga tubuh kelebihan berat badan di bagian perutnya buncit. Nah, pernah lihat perutnya buncit? Nah, ya. Atau kelainan bawaan, atau kecelakaan, atau kelainan sistem saraf anak-anakku sekalian. Terus kemudian ini selanjutnya yang keempat yaitu skoliosis. Nah, yang keempat skoliosis. Apa itu? Yaitu kelainan tulang punggung yang membengkok ke kanan ataupun ke kiri. Itu biasanya anak-anak ya disebabkan karena kelainan tulang atau posisi duduk yang tidak tepat. Misalnya di bangku sekolah, duduknya tidak tepat, duduknya tidak bagus, ya, duduknya miring ke kiri dan miring ke kanan, ya, atau disebabkan karena kecelakaan. Baik, bisa kita lanjut? Ya, kita lanjut ya. Atau kecelakaan. Nah, anak-anak, mulai sekarang hati-hati ya ketika kalian duduk. Pastikan posisi duduk kalian benar agar kalian tidak terkena dengan namanya skoliosis, yaitu kelainan tulang yang membengkok ke kanan atau ke kiri. Yang kelima ada defisiensi vitamin D, merupakan suatu kondisi ketika tubuh kekurangan vitamin D. Kondisi ini menyebabkan tubuh lebih mudah mengalami kram dan kejang otot, nyeri, dan kerapuhan tulang, bahkan dapat menghambat pertumbuhan. Pada beberapa kasus, kekurangan vitamin D dapat menyebabkan tulang kaki menjadi bengkok anak-anak. Vitamin D bisa kalian dapatkan secara mudah dengan berjemur di bawah sinar matahari saat pagi hari. Selanjutnya yang keenam ada tetanus anak-anak, merupakan kondisi seluruh tubuh menjadi kaku, tegang, dan sulit bergerak.
Penyakit ini sangat berbahaya dan jika tidak segera ditangani bisa menyebabkan kematian. Penyebabnya yaitu masuknya bakteri Clostridium tetani dari tanah atau kotoran hewan ke dalam tubuh melalui luka di kulit. Anak-anak, agar terhindar dari tetanus, kalian pastikan gunakan alas kaki saat beraktivitas di luar rumah ya anak-anak, jadi harus memakai sendal. Selanjutnya ada kram atau kejang otot, dikarenakan kegiatan otot yang berlebihan. Biasanya terjadi saat melakukan olahraga berat tanpa diawali kegiatan pemanasan terlebih dahulu. Jadi anak-anak jangan lupa melakukan pemanasan sebelum kalian berolahraga ya. Selanjutnya ada terkilir atau kesleo, merupakan cedera otot yang umumnya terjadi di bagian kaki atau tangan. Dapat disebabkan karena jatuh dengan posisi pergelangan kaki yang berputar, cedera saat berolahraga maupun sebagainya yang dapat menyebabkan kesleo. Kak, lalu bagaimana cara menjaga kesehatan sistem gerak kita? Nah, kalian bisa melakukan yang pertama, mengkonsumsi makanan yang kaya nutrisi untuk kesehatan tulang, seperti kalsium, contohnya minum susu sapi, susu kedelai, telur, kacang-kacangan, sayuran hijau. Yang kedua, mendapat asupan vitamin D yang cukup dengan cara berjemur di pagi hari selama 20-30 menit serta mengkonsumsi ikan-ikanan anak-anak. Yang ketiga, olahraga teratur dan tentunya yang paling penting adalah menjaga postur tubuh yang baik seperti tegak, tidak menundukkan leher terlalu lama dan duduk pada tulang duduk. Nah anak-anak, tubuh kalian membutuhkan asupan kalsium yang cukup setiap hari. Namun tanpa vitamin D, tubuh akan kesulitan menyerap kalsium. Nah anak-anak, di bagian memilih tantangan ini, kalian akan melakukan bersama guru dan teman-teman kalian di sekolah ya anak-anak. Nah, apa yang sudah aku pelajari di topik C kali ini? Yang pertama, gangguan pada otot, tulang, dan saraf akan menyebabkan fungsi gerak tubuh terganggu. Yang kedua, gangguan pada sistem gerak dapat disebabkan karena pola hidup yang buruk, kecelakaan, atau kelainan dari lahir. Yang ketiga, kalsium dan vitamin D sangat baik untuk kesehatan tulang. Yang keempat, olahraga dan melakukan peregangan juga baik untuk kesehatan otot. Nah, anak-anak semua, berakhir sudah video pembelajaran kita kali ini. Tadi, Baik anak-anak, sudah kalian menyaksikan video pembelajaran tadi? Sudah? Ya, tapi ada yang loyo kayaknya ya. Baik, untuk mengembalikan semangat kalian, sekarang kita ice breaking ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5 kali. Iya, bagus, baik sekali. Tinggal sekali lagi ya, tinggal sekali ya. Baik, sekarang tangan ke atas sebagai bintang ya. 1, 2, 3 semua. Tangan ke atas. Terus. Burung yang terbang. Ya. Ya. Tangan digulung semua. Bulan melingkar di pagar bunda. Iya, terus. Kanan, kiri, atas, bawah, siap belajar. Satu jari kanan, Satu jari kiri. Dua jari kiri. ku gabung jari
Terus. 3 jari kiri. Iya, terima kasih. Tepuk tangan semua. Iya. Baik anak-anakku sekalian, setelah kalian mendengarkan pembelajaran video tadi, sekarang Bapak Guru akan membagi kalian menjadi 6 kelompok ya. Menjadi berapa? 6 kelompok. 1, 2, 3, 4, 5, 6 berurutan ya. Baik, ini kelompok 1. Silakan bangkunya digabungkan, boleh. Ini gabungkan bangkunya. Ini juga mejanya bangku digabungkan ya, supaya diskusinya lebih baik ya, supaya nyaman berdiskusi dengan temannya yang lain. Silakan. Iya. Ya, ini boleh digabung juga. Kalau mau gabung boleh. Silakan. Ya. Nah, hati-hati ya. Hati-hati. Ya. Pelan-pelan ya. Ya, silakan ini. Ya, hati-hati. Ini juga. Baik. Ya. Sudah? Nah, ini belum nih. Nah, dibantu temannya ya. Dibantu temannya. Digeser sedikit. Iya. Mejanya digeser biar bisa keluar. Iya. Baik. Ya, sudah. Ya. Sudah? Ya. Sudah siap? Sudah siap semua? Baik. Bapak Guru nanti akan membagikan kalian lembar kerja. Nanti lembar kerja ini berbeda-beda ya, sesuai dengan tingkat pemahaman dari kelompoknya ya. Nanti Bapak Guru kasih, kemudian dijawab, nanti kita presentasikan kembali, maju ke depan ya. Kemudian nanti diwakili oleh ketua kelompok sesuai dengan kesepakatannya, ketua kelompoknya atau yang lain sesuai dengan kesepakatan. Baik, Bapak Guru bagikan ya. Nah, ini kelompoknya nanti menjawabkan. Ini kelompoknya nanti menjawabkan. Ini nanti kelompoknya menjawab. Siapa belum? Ini menjawabkan. Ya. Ini nanti. Oh, kita dulu. Kenapa? Kenapa? Hah? Oh, ke belakang, silakan.
Belakang boleh, tidak apa-apa. Kenapa? Ada yang pertanyaan? Nah, ini kan lembar kerjanya. Apa katanya di sini? Ini ya, berarti di sana dibilang jodohkan gambar berikut. Nah, kalian terus ya jodohkan dengan namanya. Mana jodohkan di garis? Ya, itu dijodohkan. Ada lagi yang lain? Ya, ini ada apa ini? Kenapa? Ya, semua nama kelompoknya, kelompok berapa, terus kemudian ketua kelompoknya siapa, namanya siapa. Boleh di sini. Ya. Boleh. Ya, ditulis di sini ya. Hah? Kenapa? Oh, ini. Nah, apa katanya di sini? Baca dia. Iya, berarti perintahnya di sini menjodohkan. Kalian jodohkan dengan kata yang di bawah ini memakai garis, kan itu katanya kan? Jodohkan gambar berikut dengan kunci jawaban yang ada di bagian bawah gambar dengan memberikan garis pada gambar kolom jawaban. Tinggal kalian memberikan garis. Ya, yang gambar 1 apa namanya? Gambar 2 apa? Gambar 3 apa? Dan sampai gambar 5. Paham ya? Baik, ada lagi yang lain? Kenapa? Iya, nama lengkapnya ya. Ditulis nama lengkapnya semua. Ya. Nama lengkap temannya semuanya ditulis. Ada lagi? Ya, silakan ditanya. Kalau tidak paham silakan ditanya. Kenapa? Ya. Kenapa Isma? Ada apa Isma? Kenapa Isma? Kenapa? Nah, maksudnya ini jodohkan gambar berikut dengan kunci jawaban yang ada di bagian ini, kunci jawabannya ya, di bagian bawah gambar dengan memberikan garis pada gambar. Misalnya ini kemana garisnya yang cocok. Nah, ya dibuatkan garis. Nah, bisa kira-kira? Kenapa? Ya. Kenapa? Apanya ulan? Ya. Kenapa beda LKPD lembar kerja kita, kata temannya ya? Kenapa beda? Karena Bapak Guru melihat masing-masing kemampuan berbeda beda. Jadi Bapak Guru memberikan LKPD yang berbeda-beda. Jadi kelompok ini beda, kelompok 1, kelompok 2 beda, kelompok 3 juga beda LKPD-nya, kelompok 4 sampai kelompok 6. Ya, apa? Ini kan ini ada soalnya. Apa katanya di sini perintahnya? Berilah tanda silang. Yang kamu anggap benar. Berarti di soal ini kan soal abjad atau ABC ya.
Nah, kalian baca soalnya, perintahnya dulu. Berilah tanda silang pada jawaban A, B, C atau D yang kamu anggap benar. Ini soalnya nomor 1. Osteoporosis adalah penyakit tulang yang ditandai dengan titik-titik. Cari jawabannya di sini. Ya, berarti tinggal kalian menyilang. Didiskusikan dengan temannya jawabannya ya. Bukan, itu namanya centang. Kalau menyilang itu tanda menyilang kan ada. Iya, tanda menyilang. Ya, kelompok 1 ada Bang? Ya, misalnya garisnya ini misalnya kiposis, garisnya ke sini. Nah, kalau ini skoliosis misalnya ke sini, boleh di garis seperti ini ke sini. Ya, boleh. Ya, boleh ke sini ya. Nah, itu ya di garis. Silakan didiskusikan dengan temannya. Sudah? Ada kesulitan ini? Boleh ditanya kepada Bapak Guru kalau memang kesulitan, boleh tanya ya. Nah, ini yang kelompok ini mungkin ada yang sama yang lain. Nah, ini berilah penjelasan arti penyakit dan kelainan tulang sesuai dengan gambar yang ditempel. Nah, ini kan gambarnya apa? Kemudian dijelaskan ya. Dijelaskan ya gambar itu. Ya. Ada yang lain? Kelompok ini tidak ada kendala? Tidak ada kendalanya kelompok 5. Ya, silakan ditanya. Diskusikan dengan temannya ya. Ya, sudah dikasih garis mana yang cocok ya. Sudah Ari? Paham Ari? Kenapa? Boleh. Apanya? Kalau salah misalnya di jawabannya yang ABC salah ya sudah kedung disilang ya, maka taruh tanda sama dengan yang disilang itu sama dengan ya, berarti itu jawabannya akan diganti atau salah menurut kalian ya. Taruh sama dengan mana yang salah? Nah, di sini di tengah taruh sama dengan di sini. Ya. Di tengah-tengah silang itu ditaruh sama dengan. Nah, gitu ya. Berarti itu tandanya jawabannya salah atau diganti ya. Kenapa? Ya, kasih tanda. Ya, garisnya sesuai dengan keinginan kalian, kesukaan kalian. Garisnya boleh lurus, ya, boleh juga melengkok-lengkok, tergantung dari variasi kemauan kalian, kesenangannya ya. Mana? Ya, boleh, bagus. Apa lagi? Mau ke belakang? Oh ya, silakan. Ari, bagaimana Ari? Bentar ya. Ini Ari bagaimana Ari? Nah, ini kan sudah ada jawabannya sudah ada ya. Tinggal kalian menyocokkan. Nah,
mana yang kira cocok. Misalnya nomor ini, garis dia lurus, tinggal memberikan garis saja ya. Di gambar 1, mana jawaban yang tepat di sini? Boleh. Nah, mana jawabannya yang tepat? Kemudian kalian berikan garis lurus. Penyakit-penyakit yang mengganggu sistem gerak pada manusia. Nah, semoga pembelajaran ini dapat bermanfaat untuk kalian. Ya, sorry ya, ada sedikit. Sudah? Ada lagi? Ada lagi yang lain? Silakan dikerjakan. Wah, tidak? Kenapa? Sudah jadi. Ada yang sudah jadi yang lain? Ya, ada temannya yang sudah jadi nih. Sudah jadi ya. Kalau sudah jadi, kita presentasikan di depan. Kita presentasikan di depan ya. Jawabannya kita presentasikan. Sudah? Siapa yang sudah jadi? Kalau sudah jadi, siapa nanti yang maju ke depan? Bagaimana Putra? Ya, penyakit ya. Penyakit yang menurunkan kepadatan tulang. Mana pasangannya? Itu ya. Sudah? Ini kelompok ini sudah? Ya, dijodohkan apa lagi? Ya, dicari. Misalnya penyakit menurunkan kepadatan tulang, mana gambarnya? Cocok kan ya? Itu ya? Di garis. Ada yang lain? Nah, ini sudah nih. Tinggal ini. Ya, cocokkan. Ini atau ini. Yang mana? Silakan dipilih. Dikonsultasikan dengan temannya sendiri. Sudah jadi semua? Kelompok ini kelompok 1 sudah ya. Kelompok 2 sudah. Kelompok 3 belum. Kelompok 4 belum. Kelompok 5 ya, tinggal sedikit. Ini oh ya sudah. Ini sudah, ini tinggal ya, belum. Ya, ini juga. Apa katanya di sini? Iya, cocokkan dia dengan yang mana? Di garis. Iya, pintar. Terus yang lain. Kelompok 6 sudah jadi ya. Kelompok 6 sudah jadi. Hah? Kenapa? Al-Sairina Sinta sudah kelompoknya ya. Yang lain sudah? Oh, ini sudah tadi ya. Sudah. Diperiksa kembali.
Artinya kalau memang mungkin ada yang keliru boleh, bisa diperbaiki, masih ada kesempatannya ya. Ini juga sambil diperiksa kembali. Nah, terus nanti siapa yang akan maju salah satu dari kelompoknya ini? Ya, nanti sepakati bersama ya. Sepakati bersama. Ya, ini untuk bantuan. Coba, ya dilihat. Ya, bagus, bagus. Sudah ini? Sudah? Ya, sudah. Ya, berarti tinggal kelompok berapa yang belum? Tinggal satu ya. Tinggal satu. Ya. Nah, dibaca mana pasangannya yang tepat. Iya. Iya. Boleh, enggak apa-apa. Ya, sudah? Tinggal satu ya, silakan. Tinggal satu. Kita persentase ya kalau sudah jadi. Sudah disiapkan siapa yang akan maju ya? Sudah disiapkan masing-masing kelompok? Sudah? Sudah siap? Ya. Sudah siap yang lain? Sudah jadi berarti nih? Sudah. Ya. Berarti semuanya sudah jadi ya. Temannya di kelompok 4 sudah jadi. Baik, sebelum kita persentase, sudah disepakati semua siapa yang akan maju? Sudah ini? Sudah siap? Sudah siap? Kelompok 3 sudah? Kelompok 4 sudah siap siapa yang maju? Ya, kelompok 5 sudah siap? Ini sudah disepakati siapa? Sudah. Ya. Semuanya sudah disepakati siapa yang akan persentase atau menyajikan LKPD atau jawabannya yang tadi ya. Ya, Bapak Guru minta acungkan tangan siapa yang siap. Eka, ya maju. Siapa lagi? Siapa lagi? Oh ya, satu-satu boleh. Siapa lagi? Nah, nanti Bapak Guru harapkan kelompok yang lain nanti menanggapi jawaban temannya yang lain ya. Nah ini ya. Nah ini LKPD-nya Eka yaitu, nah ini ABC ya. Bapak memilih ABC ya, silakan dibaca sesuai dengan jawabannya. 1. Osteoporosis adalah penyakit tulang yang ditandai dengan A. Tulang menjadi keras, B. Tulang menjadi keropos, C. Tulang tumbuh terlalu cepat, D. Tulang tidak memiliki tumbuh. Jawabannya D. Jawabannya D. D bagaimana? Bagaimana yang lain? Jawaban temannya D. Ya. Yang nomor 1 jawabannya D. Bagaimana? Ada tanggapan? Salah apa benar? Ya, benar. Ya. Ada ya? Dilanjutkan ya. 2. Tulang belakang yang membengkok ke depan disebut A. Skolosis, B. Diabetes, C. Kifosis, D. Osteoporosis. Bagaimana? A. Skolosis, skoliosis. Bagaimana? Bagaimana, ada yang lain menanggapi? Ya.
tulang belakang yang membengkok ke depan. Apa namanya? Jawabannya di sini apa? Jawabannya skoliosis. Bagaimana? Salah. Jawaban yang benar? Hah? Lordosis ya. Tak apa-apa. Nanti Bapak Guru periksa juga ya. Terus yang ketiga. Tiga, anak yang sering bungkuk saat duduk dapat mengalami gangguan tulang belakang berupa A. Skoliosis, B. Kifosis, C. Lordosis, D. Osteoporosis. Jawabannya? B. Kifosis. Jawabannya B. Yang lain bagaimana? Hah? Tepat ya. Baik. Lanjut. 4. Fraktura adalah istilah lain untuk A. Pertumbuhan tulang yang tidak normal, B. Peradangan pada sendi, C. Tulang yang patah, D. Kelainan bentuk tulang. Ya, bagaimana? Jawaban D. yang nomor berapa? Ya. Bagaimana, ada tanggapan yang lain? Tidak ada? Kelompok ini tidak ada? Ya, lanjut. 5. Penyakit pada tulang yang diobatkan kekurangan seperti kalsium, fosfor, dan vitamin D disebut A. Kifosis, B. Lordosis, A. C. Rakitis, D. Skoliosis, B. Rakitis, C. Rakitis. Sudah ya, Kak? Ya. Bagaimana? Betul? Ya. Ya. Terus, tidak ada tanggapan yang lain? Tidak ada? Yang lain terus, maju. Silakan dulu ya, Kak. Kelompok siapa maju? Ya, maju. Ditanggapi ya. Ya. Ya, jawaban temannya. Skoliosis adalah kelainan tulang punggung ke arah samping tubuh. Kifosis adalah Betul itu jawaban temannya tadi. Betul? Ya. kifosis adalah kelainan tulang punggung ke arah belakang tubuh. Lordosis Lordosis adalah kelainan tulang punggung ke arah depan tubuh. Ya. Betul. Ada yang tanggapi? Ya, lanjut. Osteoporosis adalah penyakit menurunkan kepadatan tulang. Sudah? Huruf E, penyakit yang disebabkan oleh kekurangan gizi seperti kalsium, fosfor, dan vitamin. Cukup? Ada yang tanggapi? Tidak ada? Ya. Terima kasih. Tepuk tangan. Ya. Jawabannya dikumpulkan jawabannya. Ya, lanjut. Siapa lagi? Yeni, kelompok ini. Yeni Wulandari, maju ya. Sudah jadi. Halo anak-anak. Waktu istirahat akan berakhir dalam 5 menit.
Soal, berilah penjelasan arti penyakit dan kelainan tulang sesuai dengan gambar yang ditempelkan. Jawaban 1. Kifosis adalah kondisi tulang belakang yang membuat bagian sebelah atas punggung membulat secara berlebihan. Akibatnya penderita dapat disebabkan karena kelainan bawahan, karena kelainan atau postur tubuh yang jelek dan masih anak-anak. 2. Lordosis adalah kelainan tulang punggung di mana bagian bawah melengkung secara berlebihan. Kondisi ini menyebabkan punggung bagian bawah terlihat lebih menonjol disebabkan karena kelainan bawahan, kecelakaan, atau kelainan sistem saraf. 3. Skoliosis adalah kelainan tulang punggung yang membengkok ke kanan atau ke kiri. Biasanya kelainan yang ini disebabkan oleh posisi duduk yang tidak tepat. Dapat disebabkan karena kelainan sistem saraf, kelainan bawaan, atau kecelakaan. 3. Osteoporosis adalah penyakit yang menyebabkan kepadatan tulang menurun sehingga tulang teropos dan mudah patah. Penyakit ini disebabkan kurangnya kalsium pada tulang. Ada yang menanggapi? Bagaimana tanggapannya? Silakan ditanggapi. Silakan. Ada yang menanggapi jawaban teman yang lain? Ada? Ya, sudah tepat ya. Siapa lagi? Kelompok ini, ya, TV. Ya, TV. Yang lain diperhatikan. Soal, berilah nama penyakit dan kelainan pada tulang di gambar yang telah ditempelkan. 1. Kifosis adalah kondisi tulang belakang yang membuat bagian punggung sebelah atas membuat secara berlebihan. Akibatnya, penderita terlihat membungkuk ke belakang. Dapat disebabkan karena kelainan bawaan atau postur tubuh yang jelek saat masih anak-anak. 2. Lordosis adalah kelainan tulang punggung di mana bagian bawah melengkung secara berlebihan. Kondisi ini menyebabkan punggung bagian bawah lebih menonjol, disebabkan karena kelainan bawaan, kecelakaan, atau kelainan sistem saraf. 3. Skoliosis adalah kelainan tulang punggung yang membungkuk ke kanan atau ke kiri. Biasanya kelainan tulang ini disebabkan oleh posisi duduk yang tidak tepat. Dapat disebabkan karena kelainan sistem saraf, kelainan bawaan, atau kecelakaan. 4. Osteoporosis adalah penyakit yang menyebabkan kepadatan tulang menurun sehingga tulang teropos dan mudah patah. Penyakit ini disebabkan kurangnya kalsium pada tulang. Ada yang menanggapi? Tidak ada? Ya, sudah pas? Ya, baik, silakan duduk kembali. Baik, anak-anak sekalian. Ya. 3. Ya, baik, anak-anak sekalian. Tadi sudah dipaparkan oleh teman-teman kalian. Saatnya jam keempat. Ya, tadi sudah dipaparkan oleh teman kalian di depan masing-masing kelompok ya. Sekarang Bapak Guru berikan kesimpulan pada pembelajaran kita pada hari ini. Ya, yang pertama itu ada beberapa macam penyakit yang ada pada sistem gerak kita, termasuk yaitu osteoporosis. Namanya osteoporosis ya, yaitu ya penyakit yang menyebabkan kepadatan tulang menurun sehingga tulang keropos dan mudah patah ya. Penyakit ini disebabkan karena kurangnya kalsium pada tulang.
itu terjadi pada orang-orang tua. Tapi terkadang juga sekarang karena makanan kita macam modelnya, sehingga kadang-kadang ada juga yang mengalami keropos tulang walaupun sudah remaja. Kemudian selanjutnya yaitu penyakit yang menyerang tubuh kita, yaitu sistem gerak kita, yaitu namanya kiposis. Kiposis itu adalah kondisi tulang belakang yang membuat bagian punggung sebelah atas membulat secara berlebihan. Akibatnya apa, anak-anakku sekalian? Akibatnya penderitanya terlihat bungkuk ke depan. Itu disebabkan ya karena kelainan bawaan atau postur tubuh yang jelek saat masih anak-anak. Kemudian ada lordosis, ya. Penyakit lordosis yaitu kelainan tulang punggung di mana bagian bawah tulang punggung itu melengkung secara berlebihan. Kenapa? Karena kondisi ini menyebabkan punggung bagian bawah terlihat lebih menonjol. Itu disebabkan karena apa, anak-anak? Disebabkan karena obesitas atau berat badan berlebihan, kegemukan, ya. Atau juga bisa kelainan bawaan atau kecelakaan atau kelainan sistem saraf. Yang terakhir namanya skoliosis, ya. Apa itu skoliosis, anak-anak? Skoliosis adalah tulang punggung yang membengkok ke kanan atau ke kiri. Ini biasanya ya disebabkan oleh posisi duduk yang tidak tepat, ya, disebabkan karena kelainan sistem saraf, kelainan bawaan atau kecelakaan. Baik, paham anak-anakku sekalian? Paham? Baik, kalau sudah paham, kita akhiri pembelajaran kita sampai hari ini. Namun Bapak Guru menyampaikan bahwa pembelajaran kita berikutnya di IPAS itu yaitu masuknya bangsa asing ke Indonesia. Itu yang akan kita pelajari. Baik, kita akhiri, kita teknik stop dulu ya. Lepas bukunya, pulpennya lepas, taruh tangannya di atas paha semua. Pejamkan matanya anak-anak sekalian. Bayangkan kalian berada di pantai yang indah, ya. Kalian berada di pantai indah. Pejamkan matanya. Sudah? Sambil tarik nafas. Pejamkan bahwa pantai itu indah, ombaknya, ya, pasang surut, ya, banyak temannya di sana, banyak orang mancing dan lain sebagainya. Sudah? Kalau sudah, buka matanya. Stop ya, buka matanya. Bagaimana perasaannya? Senang. Bagaimana perasaan setelah belajar? Senang. Apa yang dapat diambil hikmahnya dari pembelajaran ini? Bagian mana yang menarik dari pembelajaran ini? Ya? Ya, apa? Ya, mengenal berbagai macam penyakit. Ya, apa lagi? Ya, tahu cara mengatasi penyakit. Baik anak-anak sekalian, kalau sudah, sekarang kita akhiri dengan kita ice breaking sekali lagi. Tepuk semangat. Ya, oleh sebab itu kita akhiri. Mari kita berdoa bersama. Berdoa dalam hati. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.